Jangan lupa like and share Bogel Channel. Subscribe Bogel Channel. Oke, terima kasih Om. Dr. Andes Ali Ardi ini ya, pensiunan Bulog terakhir, dia memilih menetap di Yogyakarta katanya untuk pensiun. Jadi nggak ada niat untuk pulang kampung, katanya Jogja ini nyaman ya Pak Ali ya, sehingga Jogja pilihannya untuk tempat pensiun. Ketua PKDP pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada orang ngambek ke Bapak. Yang dari Malinimut Timur. Awak wali Sumatera Barat. Kampungnya di Harau. Kalau ada Pak Harau kali mau kota asnon tuh. Ibu Ezi beserta suami Pak Tumi. Jadi Bang Lemot, kamu bapak dari dulu kan? Dulu jabatan kamu anggota DPRD provinsi Bang. Ini kok DPRD paling bawah. Ketua Bamus Nagari Pakandangan jabatan kamu itu. Jadi alhamdulillah karena kecil orang mengabdi itu tidak harus di level manapun. Di kampung walaupun didorong di keluarga sedikit pun kita masih mau bermengabdi, kita mengabdi. Itu aja. Jadi ini dipercaya dari 103 nagari di Kabupaten Padang Preman, kamu diminta sebagai ketua Bamus, ketua parti Kabupaten Padang Preman. Ya. Jadi aku lakukan sibuk 3 model, DPRD Kabupaten kamu pernah, DPRD provinsi lah, DPRD desa lah pernah lakukan juga. Jadi semuanya kita lalui dan ujung-ujungnya sama. Mencari aspirasi, menjemput aspirasi, menyalurkan aspirasi, memperjuangkan aspirasi, bahas berrealisasi. Itu sama judulnya sama, tupoksi sama, nama medan seketik ini. Nama medan, kalau itu digaji US dollar, lancak, bangunan swasta lah, bangunan sudah sebenarnya. Kampung kau baru disentuh, kampung kau harus dipasamuan. Nah, itulah harapan kami. Karena yang membangun itu tidak mungkin diserahkan ke pemerintah saja. Kalau mama kita lah, bapak kita para perantau, mari kita. Yuk, apa namanya dibangun bijak, sinan langit dijunjung tu biasa. Tapi sajauh-jauh tabang bangau, kenapa ada dua? Itu nanti kami minta itu. Pulangnya ke Tubangan juga. Carilah piti dirantau, bangun kampung di halaman. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ke depan itu bisa berkolaborasi nanti. Apakah itu dalam bentuk BUMDes atau BUMNA ataupun usaha-usaha yang produktif yang mencari potensi negara itu yang kita bisa bawa nanti menjadikan itu sumber pendapatan negari yang akan membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sana awak di kampung. Nah, itulah sesuatu harapan kami. Kami mendengar tadi dia mak banyak nak sukses nusana kita dan risiko. Nan sukses itu tolong dibantu lo dibina lo nan sentiang pak. Sentiang ni dia kurang betul kuat dia bagi nusana kita di kampung. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan pertemuan yang tingkat ko bisa kita sampaikan. Tapi sayang karena waktu, karena banyak yang harus kita sampaikan, tapi waktu sangat terbatas. Mungkin ada beberapa orang nanti yang akan bisa menyampaikan mewakili pada urusan kita, mama-mama kita, pak kita yang ada di Jogja, bisa mudah-mudahan itu bisa tarik ada hal yang bisa kita petik dan kita bawa. Jadi itulah maksud kami datang kemari. Sekali lagi yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebesar-besarnya atas nama rombongan kami dilayani yang seperti itu di luar dugaan kami. Kami tadi cukup disuruh PKDP je tadi semua kan. Kita duduk bapak je lah. Maka disebut alhamdulillah. Tapi ternyata bawa ke restoran rancak pakai luar biasa. Kita ucapkan terima kasih, tepuk tangan lagi. Jadi mungkin itulah yang dapat mau sampaikan. Seketik banyaknya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada
mungkin ada mungkin perwakilan dari Kampung dan yang kemarin kita dia ada yang ingin disampaikan karena dari ketua kami berikan 5 senior karena di bidang beliau adalah Pak Tuang itu kalau tak tahu halangan mungkin akan pameran di Berlin dalam waktu dekat. Bahkan beliau juga di Korea, Jepang, di Malaysia itu tak kenal benar beliau di bidang beliau. Jadi sudut pandang itu mungkin kalau apa-apa masih ada yang ingin disampaikan dari perwakilan Kampung, kami persilakan. Sama Omar tadi itu ingin mana lo baca itu ingin mencari dari sisi sudut pandang beliau. Kalau ada silakan Bapak-bapak. Silakan Pak Mas Gila Suardi, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lagi Kailanam, Kecamatan Kecipes, Kalimantan. Jadi begini, misalnya kami yang di Rantau berharap kami yang di Ranah. Niat kami sebenarnya kami melaksanakan kemarin ya, itu menambah wawasan sesuai dengan tugas kami sebenarnya, mengkoreksi semua potensi-potensi yang ada di desa, dari nanti kita bicarakan dan kita rembukan dengan Wolindari dan dikembangkan kembali. Utama yang nampak ini juga Pak, itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat menggunakan sebagian dana nagari atau dana desa yang dilimpahkan dalam bentuk pengelolaan di dalam bumnak bagi kami. Kalau di sini bumdes, ya. Jadi makanya kami yang kami tuju itu adalah desa-desa yang bumdesnya bagus. Seperti yang terbaik itu adalah Ponggok. Yang disarankan oleh sekretaris desanya, kalau Ponggok janganlah dilihat dulu, sudah terlalu jauh. Jadi lihatlah dulu desa yang baru berkembang. Sedangkan yang baru berkembangnya sudah tidak ada jengkal dengan kami, itu kan Sidowaya. Tapi itulah. Jadi setelah kami melihat nanti harapannya mana yang bisa kami bawa ke ranah itu akan kita kembangkan. Namun demikian potensi itu ada di masyarakat kita, ada potensi itu. Cuma yang menjadi kendala ini tentu pembiayaan. Sebab di Nagari dana yang dikucurkan ke Bumnak itu sangat terbatas. Apalagi sebagian besar dana itu diserahkan kepada fisik. Kalau di sini mungkin tak banyak lagi fisik, tapi di desa masih banyak. Maka paling-paling juga ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, itu pun disebar untuk masyarakat. Dan kami sudah pernah juga melihat ke salah satu nagari di Sumatera Barat, contohnya di Taram, ya, itu bagus. Sumatera Taram itu mendapat predikat terbagus dalam peningkatan produk jagungnya. Itulah karena apa? Karena wali nagarinya itu lulusan S2 di UGM. Dia mau bekerja di kampungnya, tak mau dia kerja di sini. Jadi bagus. Jadi harapan kami dari Ranah ini mengharapkan kepada Rantau nanti kalau seandainya ada di antara anak kami yang mau investasi kecil-kecilan lah gitu. Apalagi kalau besar-besar jangan kami terima. Silakan lemparkan ke Ranah. Dan itu penyambutannya ada di masing-masing negara itu sudah ada bumnak. Dan kerja kami di Papsi itu sudah ada pula dewan pakar yang akan membentuk koperasi tingkat kabupaten. Jadi kalau seandainya bumnak itu akan mendirikan semacam istilahnya sekarang market seperti apa itu kan. Jadi kalau bisa diadakan di setiap negari, nanti bisa dikembangkan yang mendrop produknya itu adalah koperasi tingkat kabupaten. Sudah ada tuh Pak, gitu ya, sudah ada kita bentuk. Nanti kalau ke masalah pendanaan kurang, ini yang kami harapkan. Kalau ada enggaknya, silakan berinvestasilah di kampung. Kita jangan melihat dulu, ini mohon maaf, kita jangan melihat dulu misalnya bapak ini berasal dari negara ini. Kita turun ke sini boleh, tidak apa-apa. Tetapi melalui kepada induk organisasinya berupa koperasi bumnak se-kabupaten. Nah ini yang akan menyebarkan. Jadi himbauan kepada anak kami yang di Rantau, kalau ada kelebihan rezeki
dan mau diinvestasikan, silakanlah investasikan ke kampung karena sudah ada sarananya, yaitu perusahaan badan usaha milik nagari. Kalau tidak daerah kan badan usaha milik daerah, BUMD. Di pusat badan usaha milik nasional kan gitu. Nah ini di nagari ada. Silakan kucurkanlah dana situ, dan ini dana itu tidak bisa hilang begitu saja karena dana itu diaudit. Nah, ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan usaha kami ke sini melihat bagaimana perkembangan di dua desa itu. Kami petik mana-mana yang bisa, tidak semua, karena kami baru mulai berdiri. Kami petik mana-mana yang bisa, kami cobakan. Kalau terkendala nanti dalam pendanaan, ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki kepada usaha kami di rantau, sehingga kita bisa berkolaborasi antara ranah dengan rantau dalam mengembangkan usaha di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi, salam dan penghormatan ditumpangkan saja kepada pembicara sebelumnya. Sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Laswati tadi. Karena di sini mama-mama dan kakak-kakak kami, ejo-ejo kami yang dari akademisi, salah satu investasi berbentuk uang dan juga investasi yang berbentuk pemikiran. Kenapa kami sampaikan model itu kepada ibu yang menghormati? Di Padang Pariaman, ketika kita membuat bumnak di seluruh nagari, itu tuh naskah akademisnya di DPMD samo saja. Yang tinggal tuh hanya copy paste. Nilai itu kan nama nagarinya, tukar produknya, tukar itu saja nilai. Jadi tadi Pak Ketua Dek menyampaikan ada dari ajo-ajo atau mama-mama kami di Siko yang dari akademisi. Setidaknya kami juga mengharapkan naskah akademik dari ajo-ajo kami di Siko tentang hal-hal sebenarnya banyak potensi yang bisa kami garap di kampung. Kita di kampung itu rata-rata nagari punya batang air. Sampai ini batang air itu belum bisa diambil dari nagari untuk menjadi pendapatan hasil nagari. Kenapa? Salah satu persoalannya kita tak punya naskah akademiknya untuk dijadikan sebagai pernahnya peraturan nagarinya, dan banyak yang lain sebenarnya yang bisa menjadi potensi, tetapi terkendala di salah satu tadi. Kalau seandainya dilakukan kerjasama, kan itu di Padang banyak kampus loh, ada UNAN, ada UNP dan segala macamnya. Kalau lah kerjasama gitu tentu ujung-ujungnya pembiayaan. Sementara soal pembiayaan rata-rata kawan-kawan yang membentuk bumnak di nagari melaksanakan proses pembentukan bumnak itu mengarahkan tugasnya tidak soal pembiayaannya sebenarnya loh. Mengarahkan tugasnya karena harus ada bumnak yang harusnya bisa dianggarkan untuk penetapan, yang harusnya ada sosialisasinya, diundang akademisi untuk memandang bahwa bunyi redaksi yang ada itu tidak bisa karena tidak ada pembiayaan. Jadi karena itu tambahan kritik dari kepada emak-emak atau jojo gitu yang akademisi yang ada di rantau, membimbing kami untuk menyusun naskah akademik untuk menggali potensi-potensi yang ada di nagari. Ini itu saja tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PM mana kurang ya kepada apa-apa yang atau anak kami yang yang sebagai yang sukses di Sabono, adanya isu di mungkin kalau menyebut datangnya itu daerah itu dari pikiran Ambon bukan ke daerah untuk nagari tadi lah. Isu
investor agak sulit masuk ke daerah kita Dinang kadang no. Dan bagi yang mau sebagai penelitian tujuan negari itu kami minta keterangan itu dari Pak Gubernur anak Gubernur, dan itu nanti tujuannya kalau kami sudah mengetahui itu akan dikolaborasikan dengan SDA dan SDM yang ada di Kapuang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mungkin itu batas itu dulu ya Pak Ketua. Jadi mungkin soal apa yang disampaikan oleh Pak Luzardi, Pak Ketua tadi, sama Bapak Pak LPM ya Pak. Silakan. Terima kasih. Itu sangat menarik. Pak Dedi tidak cukup untuk sehari Pak. Silakan. Karena apa? Itu komplikatif kalau bicara masalah kemajuan daerah di Minangkabau. Jadi buat to the point, intinya saja. Ambo selaku pengusaha, pelaku usaha yang ada di daerah Yogyakarta sebenarnya simpel. Bukan dipiti ya Pak. Orang awak itu selalu mengatakan kami yang kurang piti. Orang Minang namun dianggap dengan piti. Cuman dengan langkah kerjasama tapi real nyata. Jadi bagi contoh, Umbul Pungguk mereka dengan sumber daya air yang diciptakan Allah, hasilnya udah miliaran dan bisa membiayai sekolah anak yang ada di kampung. Karena air. Tadi saya dengar Bapak banyak sungai, potensinya tidak dijalankan, tidak harus dengan uang. Saya mau tanya, siapa yang dari Lubuk Tano di situ? Ada nggak? Lubuk Tano salah satu wisata dikembangkan pengusaha Jogja, IT Internasional. Dia buka di tanah sendiri, gratis, tapi makannya bayar, makannya diberdayakan, dikelola sama masyarakat yang ada di situ. Saya dengar pendapatannya ya, liburan kemarin sudah mencapai 400 sekian juta. Dan ini akan dibagi. Nah saya bertanya, uang dari mana? Ini ada banyak pengusaha kini tuh tanpa himbauan moral dari orang di ranah itu sulit. Aku merasakan, aku dari Solo Selatan, satu saja perantau. PKDP itu benderanya sudah di langit keempat kalau menurut saya. Jadi kalau bisa besok jangan lagi kunjungan ke daerah-daerah yang berhasil. Buat agenda pertemuan dengan PKDP pusat. Uangnya miliar. Mungkin triliun. Nah, satu, hargai mereka. Saya melihat kelemahan ranah dengan rantau. Oh maaf, jangan kita singgung kamu. Aku pernah menangis dulu Pak Dedi masih ingat waktu Kecamatan Ma, Kamila masuk, masyarakat masih di luar. Kami dari Jogja pemantan bantuan, orangnya cuek di luar. Cuek di luar. Malu aku sama orang Jogja. Sampai Pak Bayu Dono itu, utusan dari provinsi, Pak Raymond kok begini? Ya ini daerah, lain lubuk, lain ikan. Masih mau bela orang negara. Jadi pasan bos satu. Dia kapalo berkubang asa tanduk makan, tapi bukan kategori hina. Bukan hina. Contohnya dari Lubuk Tano, mungkin dapat sesekali agendakan masyarakat yang dituakan di Lubuk Tano datang ke Zul Effendi. Apa kalau boleh bagi informasi, Nopi Zul itu sangat lebih penting daripada seorang gubernur. Ya, kalau Bapak datang, jangankan bicara Lubuk Tano, Pariaman akan mereka bantu. Saya yakin 1000%. Tolong buat agenda, nanti kita bicarakan semua ketua PKDP, kita buat pertemuan dengan Nopizul Effendi, bukan bicara lagi Lubuk Tano, tapi Nopizul datang sebagai putra Padang Pariaman, saya jamin. Bukan miliarder lagi nih, jam terbangnya. Nah, jadi maksudnya begini. Saya kasih contoh. Ada namanya Pulai Payung di daerah Pegunungan Minore di Kulon Progo.
itu hanya spot foto-foto. Mulai dari masuk parkir sampai yang tukang foto, semuanya ramah. Kenapa ramah? Mereka tahu yang datang itu membawa duit, dibawa duit 1 juta, pulangnya paling 3 untuk ongkos parkir. Tapi kalau di kita, dibawa 1 juta, pulangnya masih 900. Kenapa? Gak ada potensi untuk membelanjakan uangnya. Nah, kenapa saya kasih contoh sana? Mereka tanpa APBD, tanpa bantuan pengusaha, tanpa siapa-siapa, swadaya murni 10 miliar lebih dalam jangka 3 tahun dan bisa membiayai seluruh masyarakat. Semua ramah. Contoh, tukang parkir, dia parkirkan kendaraannya dengan baik, dengan rapi, salam, senyum, sapa, sampai tukang fotonya nggak bosan-bosan, ada lagi yang mau difoto. Kalau orang awak mau dicontoh ke diri aku, jangan tersinggung. Ini dinamika. Ambo pakai plat AB, ambo makan di kapal laut di bumi. Ambo pergi kawan ambo. Karena berdua ambo makan hampir 25. Kawan ambo tagak nyepan dia sih kok. Barang sampai 25. Kok bini dia guru di belakang sekolah. Akhirnya berubah lagu 225. Beda 200.000. Jadi di Minang itu tukang pakang, tukang pakwa, tukang segala galanya. Jadi jemberak itu masuk ambo nanti, itu kesina larinya, balik ke diri apa-apa, tidak kami pengusaha, orang Minang itu merantau dulu, menuntut ilmu, kalau beliau dokter, akademisi tadi, dan membakti batang taranya. Tidak ada orang Minang yang merantau tidak loyal, tidak peduli sama kampung lama, tapi datang mereka. Karena tipikal di budaya Minang, ada perantau pulang, harus perantau yang menyapu, yang menjulu, harus menjaput. Kecil ambo kalah salahkah, maju pulang-pulang. Jadi kecil ambo buat momen Pak Dedi dan berkunjung ke gunung itu lagi ada dewan-dewan tamu untuk nak ke gunung. Tidak ada gunungnya, gue jamin 1000%. Gampang. Si Zul Novi Effendi itu mengecek ada sebuah sungai di Pariaman itu yang sangat ekstrim, tidak berani orang mandi, inilah tajun-tajun situlah mandi di situ. Itu banyak potensi menawak keluar, tapi nanti duduk dengan beliau-beliau yang pakar-pakar ini untuk memberikan pandangan secara akademisi dan ilmiah. Jadi kalau di Jambo ada masalah, kalau perjalanan lagi rencanakan silakan saja. Aku yakin optimis. Daerah ini yang bisa di Sumatera Barat itulah yang paling bagus potensi alamnya yang dikembangkan. Contoh, kayu tanam Pak itu tak kekurang ya Pak. Alam sejuk, air melimpah, pertanian bagus, kurang apa potensi bicara uang dari tadi. Saya bingung loh. Saya dari kecil kalau lewat mau ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, kayu tanam itu, bayangkan kayu tanam di Campan apa segitu. Luar biasa. Mungkin apa kamu jangan apa dari ya, kami yang menikah yang dari luar. Jadi Jambo ini bolehlah momen waktu-waktu nanti awal duduk dengan Novi itu. Tadi aku juga lupa menyampaikan ke ketua PKDP, sepertinya beliau ada posisi di Jogja dan oh ya. Jadi boleh nanti pertemuan khusus yang tidak usah mungkin studi banding itu hanya untuk percontohan saja. Sebab bila banyak di Sumbar itu mulai dari dewan, mulai dari wali yang boleh bersebut, satu pun implementasinya ke daerah. Jadi maaf tadi, ambo setuju itu. Tadi S2 mau jadi wali negari, itu jadi gini. Ambo maaf, itu bagus tuh digaji itu. Ada gajinya apa tadi? Nah, berarti ada digaji, paling gajinya itu kan pasti sakit ya. Nah, jadi satu-satunya memang bicara kini pemimpin itu adalah perbuatan. Beko kalau nggak maju, insya Allah sukses model yang apa akan kunjungi seperti Ubur Ponggo itu. Ubur Ponggo itu cuma batang ayah saja yang menganu aja, tapi batang tadi lewat. Potensinya luar biasa. Masuknya bisa mahal, apa yang bisa membuat tidak ada kalahnya Sumatera Barat. Alam Sumatera Barat itu luar biasa. Bakok berani kayak gitu. Ambo komunitas di Pasar Beringharjo membawa komunitas ada Cinanya, ada Jawanya, ada Bataknya, macam-macam. Pertama ogah-ogahan pergi ke Sumatera Barat.
Begitu turun di Sumatera Barat, semuanya saya jadi guide, disampaikan sepengetahuan saya. Semua mengatakan wow, semua dengan alam. Alamnya. Jadi alam itu di jual nggak perlu modal, Bapak. Bapak yakin mau itu tergantung masyarakat awak. Karena masyarakat awak tadi susah bakar samo bisa basamo-samo. Ulangi dia susah bakar samo susah. Bisa basamo-samo. Jadi kalau bocah dia gampang model lu buat tanuan itu coba lah apa nanti agendakan khusus nggak hanya untuk lu buat tanuan. Nofizul itu adalah salah satu pengusaha Padang Pariaman, datangin beliau dengan IT. Sekarang dunia dalam genggaman di dalam ke dunia ini nyo ahli IT. Terus yang kedua, tolong Pak Dedi agendakan bisa untuk pertemuan dengan PKDP BPP. Luar biasa, PKDP itu perantaunya bukan hanya di Jawa, di Sumatera juga sukses-sukses. Jadi kita ngomong dari hati, tapi kalau ini kita bahas, kita cukup bakal tunduk pada ini. Ambo kalau lagi cek modeko, mau kira kita riba. Enggak, memang apa? Optimis karena alam awak itu. Ambo pernah dulu, ambo komplain ke ibu bupati Kabupaten Solo pada ibu. Bu, Iko bahasa bananyo danau Sika. Dulu sama sombong kita, view-nya langsung ke danau ini, bak tumbuh bangunan itu akan merusak. Alasannya busuk siapa namanya awak. Pak Emon waktu itu saja, gara balan panjang masih parah. Abu bukan minta proyek, cuma mau sedih. Kenapa? Cuma Pak perhatikan di sekeliling danau lah habis bangunan, akhirnya danau nggak kelihatan. Ya, yang salah siapa? Bukan pengunjung, yang salah kesadaran masyarakat kita minim. Bapak maju alasannya apa? Ikut tanah kami, ikut tanah oleh kami, bangko kami dilarang. Makanya duduk bersama di negara itu sangat susah. Jadi potensi alamnya luar biasa. Terus contoh lembah Anai, lembah Anai masuk ke tanam apa? Enggak. Lembah Anai itu luar biasa, cuman ayu tajud, tapi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya pemerintahnya miskin, masyarakatnya maju. Jadi awal cari akhirnya kayu tanam itu tinggal dibuat kelola alamnya Pak. Alam awak sangat banyak potensi. Jadi itulah sekitar banyaknya. Mohon maaf kalau bukan sekitar hati-hati Pak. Jadi agendakan kalau bisa waktunya terbatas, bisa bersama kali atau bersama kali. Agendakan betul-betul maju daerah itu dari rantau untuk tanah, dan tanah mungkin menyambut welcome dan sangat berlapang dada nanti bisa masyarakat Padang Pariaman khususnya berkontribusi untuk daerah. Itu dari Ambo, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau sudah ketua kami yang bicara ya habis sudah. Apa yang bisa Ambo tambahkan lagi lebih dari ketua itu? Rasanya enggak ada. Kalau bicara soal ilmu, sayang sekali Pak Ketua ya Pak. Ambo basic Ambo teknik sipil. Ya. Secara khusus teknik sipil sumber daya air. Memang kalau kita lihat daerah itu Sumatera Barat itu sangat kaya akan sumber daya air. Ya. Banyak sekali peluang-peluang yang kita akan bisa kembangkan ya untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Tapi mohon maaf, Ambo sudah dilirik-liriknya sama yang punya itu. Kita jadi sampai jam 10 gitu ya. Hampir jam 11 enggak lama rasanya ya. Jadi mohon maaf. Jadi Ambo menggarisbawahi lah intinya ya. Apa yang disampaikan Pak Ketua kita tadi, memang kita perlu dialog rutin lah ya, tidak hanya sekali-sekali, apalagi sekali dalam waktu yang sampai puluh kan. Sehari lah, kalau alokasi sehari, nah mudah-mudahan banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan untuk daerah gitu. Ya, Ambo sendiri pulang kemarin ketemu Datuk Dedi kan sudah melirik-lirik potensi juga Pak Ketua itu ya, tapi belum kesampaian lah. Banyak sekali ya peluang-peluang dan potensi untuk kita kembangkan. Ya. Tapi sekali lagi mohon maaf mungkin secara detail, secara rinci belum bisa Ambo sampaikan.
Dan maaf yang kedua ya, kayaknya memang harus kita akhiri pertemuan kita itu ya. Nggak enak gitu sama yang punya, karena pemain-pemain kita sampai jam 10 malam. Makasih.